Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Growing Artificial Societies. Kemarin saya sudah bahas mengenai kompleksitas ilmu sosial dan kenapa pendekatan agent based penting untuk ilmu sosial. Sekarang kita akan masuk ke bab kedua, judulnya adalah Life and Death on Sugarscape. Nah, dalam video ini saya akan membahas prinsip-prinsip kerja dalam model Sugarscape versi yang paling sederhana. Versi ini sering juga disebut sebagai model Sugarscape with immediate growback. Nah, dalam bab pertama ini kita diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan Sugarscape. Jadi, Sugarscape itu adalah istilah untuk distribusi spasial dari sugar atau suatu area dua dimensi yang di atasnya ditumbuhi sugar. Contoh di sini ada area terdiri atas 100 sel. Setiap sel bentuknya persegi. Di atas sel-sel ini bisa ditumbuhi oleh sugar. Tandanya adalah kotak-kotaknya diwarnai hijau. Nah, sugar ini apa? Sugar ini adalah suatu sumber daya tergeneralisasi yang harus dikonsumsi oleh agen untuk bertahan hidup. Di sini agennya ditandai dengan bulatan-bulatan warna merah. Nah, tergeneralisasi ini artinya ia mewakili semua sumber daya yang lain. Jadi kalau agennya ini mewakili manusia, maka sugar ini sudah dianggap representatif untuk segala jenis makanan yang bisa dimakan oleh manusia, segala jenis sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, setiap sel di model ini kita beri atribut. Yang pertama namanya sugar level. Variabel ini menunjukkan berapa jumlah sugar yang sedang ada di atas sebuah sel. Ditandai dengan warna hijau. Semakin muda warna hijaunya artinya jumlah sugar semakin sedikit. Kalau warnanya putih artinya tidak ada sugar sama sekali. Yang kedua namanya sugar capacity. Variabel ini menunjukkan berapa jumlah sugar maksimal yang bisa ada di suatu sel. Kedua atribut ini nilainya berbeda-beda untuk setiap sel. Satu sel bisa jadi punya sugar capacity tinggi, tapi sugar levelnya 0 karena sebelumnya baru saja diambil oleh agen. Nah, ini tampilan model Sugarscape standar. Jadi sepanjang sumbu datarnya ada 50 sel, sepanjang sumbu vertikalnya juga ada 50 sel. Total selnya ada 2.500 sel. Pada awal simulasi di setiap sel nilai sugar levelnya sesuai dengan nilai sugar capacity di sel tersebut. Sementara nilai sugar capacity di suatu sel berkisar antara 0 sampai 4. Di sini ada dua puncak dengan sugar capacity terbesar, yaitu di arah timur laut dan barat daya. Semakin ke pinggir, sugar capacity turun sampai dengan 0 di ujung tenggara dan barat laut. Nah, sel-sel dalam model Sugarscape standar disetting supaya topologinya berbentuk torus atau bentuknya seperti donat. Artinya sel-sel yang ada di paling timur akan nyambung dengan sel-sel yang ada di paling barat. Sel-sel yang ada di paling utara akan nyambung dengan sel-sel yang ada di paling selatan. Nah, selama simulasi nanti, agen yang berwarna merah akan jalan-jalan dan mengambil sugar yang ia temui. Supaya sugar tidak habis,
maka kita harus membuat rule agar sugar ini bisa tumbuh kembali. Di sini nanti kita bisa bereksperimen dengan berbagai jenis rule yang mungkin. Untuk simulasi pertama ini, kita akan coba untuk memakai rule pertama, yaitu immediate growback. Tapi selain itu, kita juga bisa membuat sugar ini tumbuh dengan kecepatan konstan di setiap iterasi, atau kita juga bisa set kecepatan tumbuh sugar di suatu sel bergantung pada jumlah sugar di sel-sel di sekelilingnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang agen yang mendiami lingkungan ini, yaitu titik-titik yang warnanya merah. Setiap agen ini memiliki beberapa atribut atau variabel. Ada variabel yang sifatnya konstan, ada yang berubah-ubah selama simulasi. Yang pertama adalah posisinya di dalam koordinat ini. Di awal simulasi nanti agen ini akan dibangkitkan dengan posisi acak, tetapi di satu sel tidak boleh didiami oleh lebih dari satu agen. Selain itu, agen memiliki variabel yang merepresentasikan sifat genetik mereka. Nilai kedua variabel ini berbeda-beda antar agen, tetapi untuk masing-masing agen, nilainya akan konstan sepanjang simulasi. Yang pertama namanya sugar metabolism, yaitu berapa jumlah sugar yang harus ia bakar pada setiap iterasi. Jadi sama seperti manusia, ada yang makannya sedikit, ada yang makannya banyak. Di model yang standar nilainya di set antara 1 sampai 4. Dan pada saat awal simulasi, kita bangkitkan agen ini memiliki eh, sugar metabolism dengan distribusi yang uniform. Jadi ini artinya jumlah agen yang mempunyai sugar metabolism 1, 2, dan 3 dan 4 itu jumlahnya sama. Yang kedua namanya vision. Vision ini menunjukkan seberapa jauh agen bisa melihat. Contoh jika agen 1 punya nilai vision 3, maka ia dapat melihat kondisi sampai dengan 3 kotak ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, di model standar, pada saat awal simulasi, nilai vision ini juga didistribusikan secara acak kepada agen dengan nilai antara 1 sampai 6. Distribusi yang dipakai juga sama seperti sugar metabolism, yaitu distribusi uniform. Satu hal lagi, dalam model standar, agen tidak bisa melihat ke arah diagonal. Akibatnya, agen 1 di gambar ini dia tidak bisa mengetahui kondisi di wilayah-wilayah yang diberi kotak abu-abu. Termasuk dia juga tidak bisa melihat agen nomor 2 walaupun posisi mereka itu sangat dekat. Nah, asumsi ini merepresentasikan bounded rationality atau agen yang memiliki informasi terbatas. Jadi sama seperti manusia, kadang-kadang kita tidak bisa mengidentifikasi lingkungan di sekitar rumah kita itu ada potensi apa saja. Yang terakhir, masing-masing agen memiliki variabel yang namanya sugar holding. Jadi variabel ini kalau di manusia mewakili jumlah kekayaan total atau tabungan misalnya. Nah, variabel ini sifatnya dinamis. Pada saat awal simulasi, nilainya bisa diset secara acak. Dan di setiap iterasi, sugar yang tidak dimakan oleh agen akan disimpan dalam variabel ini. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam setiap iterasi di model ini? Jadi, di setiap iterasi, agen akan mencatat sugar level di setiap sel yang sedang tidak ditinggali oleh agen lain dan dalam jangkauan visionnya.
Kemudian agen akan bergerak ke sel yang sugar levelnya tertinggi. Kalau sel dengan sugar level tertinggi ini lebih dari satu, maka agen akan memilih sel yang paling dekat. Setelah sampai di sel tersebut, agen akan mengambil seluruh sugar yang ada di sana. Kemudian sugar ini ditambahkan ke sugar holding agen. Misalnya, kalau sebelum agen pindah, sugar holdingnya ada 5, dan di sel yang baru didatangi ada 3 sugar, maka sugar holding agen akan bertambah sehingga menjadi nilainya 8. Setelah itu, agen akan memakan sugar yang ada di dalam sugar holdingnya. Jumlah yang dimakan bergantung pada nilai sugar metabolism agen tersebut. Misalkan jika sugar metabolism agen kita tadi nilainya 4, maka sekarang sugar holding akan berkurang menjadi 8 dikurangi 4 menjadi 4. Nah, ada kemungkinan bahwa sugar holdingnya ini tidak cukup. Maka seperti halnya manusia, agen akan mati karena dia tidak sanggup mencukupi makanan yang dia butuhkan. Dan akibatnya kita akan hapus agen ini dari simulasi kita. Setelah semua agen bergerak, selanjutnya setiap sel yang sudah diambil sugarnya akan menumbuhkan sugar kembali hingga kapasitasnya penuh. Oleh karena itu, versi model ini dinamai Sugarscape Model with Immediate Growback. Oke, baiklah teman-teman semua, saya sudah jelaskan prinsip-prinsip di model Sugarscape versi pertama. Di video selanjutnya, saya akan mulai jelaskan langkah-langkah untuk memprogramkan model ini di dalam NetLogo. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau kritik, silahkan teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga kalau teman-teman belum menonton video sebelumnya, silahkan ditekan tautan videonya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.